Karena jadi bawa cakep, bawa ekskavator. Jadi kalau mereka marah saya menghadap. Tapi saya percaya tidak ada yang marah. Haleluya. Tadi kita sudah mendengar Ibu Munte menyampaikan firman kepada kita. Semua kita sangat diberkati, amin. Dan semua kita mau bersatu, mau taat kepada pemimpin, mau menjadi manusia yang baru, bertumbuh tiap hari dalam Tuhan. Dan saya juga percaya bahwasannya gereja di Timor Leste ini akan bertumbuh sangat besar. Sampai ke 13 distrik seluruh Timor Leste. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Hari ini saya mau bercerita bagaimana supaya kita boleh sampai kepada visi kita yang besar. Atau mimpi kita yang besar. Dan kita harus menang menghadapi semua ujian-ujian yang ada di sepanjang jalan. Sampai kita menerima mimpi tersebut atau visi tersebut. Baik kepada kehidupan pribadi kita, juga kepada kehidupan kita sebagai satu sidang Tuhan. Ada sebuah contoh di Alkitab yang baik, yang boleh kita teladani. Namanya Yusuf. Siapa tahu cerita Yusuf di Alkitab? Tidak usah kita baca semua, tetapi dari Alkitab, dari buku Kejadian, Yusuf ini pada waktu muda dia pernah bermimpi. Dan mimpinya itu sangat besar. Karena dia bermimpi ada berkas gandumnya di ladang. Lalu semua berkas dari keluarganya, saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada dia. Di mana dalam tata cara atau adat orang Israel tidak mungkin yang paling muda yang disembah. Tidak mungkin yang paling bungsu, yang paling kecil itu yang dihormati. Tapi itulah dia mimpi Yusuf. Bahkan mimpinya berikutnya dia berkata, aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang, menggambarkan orang tuanya dan seluruh saudaranya, sujud menyembah kepadaku. Tapi mimpi ini memang dari Tuhan. Sayangnya Yusuf dia terlalu banyak bicara. Kadang-kala saudara kita dapat mimpi dari Tuhan, belum waktunya kita katakan. Nah Yusuf mengatakannya dan akhirnya dia mendapatkan banyak perlawanan dari saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya menjadi iri hati kepada dia. Kalau kita mau sampai kepada mimpi kita yang besar, kita harus menang ujian yang pertama, yakni ujian pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Kadang-kala kita dapat visi yang besar, kita berharap justru orang-orang terdekat kita, keluarga kita, yang kita pikir mengasihi kita, mendukung kita. Tapi justru mereka mengkhianati kita. Tapi kalau saudara mau sampai kepada visi Tuhan, sudah harus menang menghadapi ujian pengkhianatan. Adakah hari ini saudara pernah merasakan dikhianati oleh orang-orang terdekat? Mari menang, mari ampuni mereka. Amin. Karena justru orang yang paling dekat itulah yang paling bisa menyakiti kita. Kita pikir mereka lah yang paling mengerti kita, paling bisa menolong kita. Justru mereka yang mengkhianati kita. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Suatu hari bapaknya menyuruh dia pergi, ya lihat saudara-saudaramu. Tetapi waktu dia sudah mau dekat kepada saudara-saudaranya, mereka bermufakat mau membunuh dia. Tapi ada satu orang bilang jangan bunuh, masukkan saja ke sumur. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh, dimasukkan ke sumur. Sumur itu tentu sumur yang gelap, yang dalam. Kalau dikhianati, perasaan kita seperti itu, gelap. Ya, sangat jatuh di dalam. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Yusuf, walaupun ada pengkhianatan, kesakitan dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dari dalam sumur, dia kemudian dijual kepada saudagar dari orang suku Ismail. Dan akhirnya dijual sampai ke rumah Potifar. Tapi di situ pun Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudaraku, kalau saudara dikhianati orang paling dekat, jangan pernah fokus kepada pengkhianatan itu, tapi fokus kepada Tuhan yang tidak meninggalkan saudara. Seluruh orang meninggalkan saudara, sampai saudara merasa seperti Yusuf, dibuang ke dalam sumur, dijual kepada Potifar. Dengan kata lain, saudara harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara merasa diperbudak oleh keadaan saudara, oleh masalah saudara. Tapi fokuslah kepada kenyataan yang sebenarnya, kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara.
Karena pada waktu kita dikhianati, Tuhan memperhatikan apa respon kita. Bagaimana respon kita menentukan bagaimana masa depan kita. Jangan sampai tumbuh akar pahit di dalam hati kita. Buku Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita sudah sakit hati, artinya kalau ada orang mengkhianati kita, lalu kita marah, kita dendam, kita balas, atau kita tidak mau lagi ke gereja, tidak ada baiknya. Baik bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain lagi. Mari kita ikuti apa kata firman. Dalam hidup ini, kalau Tuhan Yesus sendiri dari 12 murid punya satu orang Judas, kita pun akan punya Judas-Judas. Karena kala mungkin kita merasa lebih baik dia tampar aku daripada dia cium Judas. Tapi Tuhan izinkan ada cium Judas untuk membentuk kita. Yusuf punya mimpi besar, artinya Yusuf punya panggilan besar. Dan memang dia sampai pada panggilannya. Saudara pun semua sampai pada panggilan saudara. Tapi untuk sampai pada panggilan yang besar, Tuhan perlu membentuk hati Yusuf. Itu sebabnya Tuhan izinkan Yusuf mengalami pengkhianatan. Saudara kalau mau sampai kepada maksud Tuhan yang besar, dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan heran kalau Tuhan izinkan banyak pengkhianatan terjadi, banyak kekecewaan terjadi, ada air mata yang dicurahkan. Kenapa? Karena panggilan saudara besar, bentukan saudara besar. Sebab kalau saudara punya kuasa yang besar, tapi hati saudara, karakter saudara belum cukup dewasa, maka kuasa yang besar itu tidak menjadi kebaikan, baik bagi diri saudara atau bagi orang lain. Sama seperti kalau seorang anak-anak diberikan kuasa yang besar, itu berbahaya. Kalau seorang anak belum dewasa dapat warisan, katakan 10 miliar, wah, berbahaya bagi dia. Kalau dia dikelilingi oleh keluarga yang tidak baik, mereka akan merancangkan kematiannya untuk mengambil uang 10 miliar. Atau memanfaatkan dia, sehingga mereka menikmati uang 10 miliar, ketika dia tumbuh dewasa, uangnya sudah habis. Atau kalau seorang anak diberikan kepada dia pistol yang ada isinya, dia belum dewasa, dia belum mengerti, dia tahu pistol itu berkuasa, lalu kemudian lewatlah katakan serangga atau lalat, dia mau bunuh, maksudnya baik, tapi dia tidak mengerti kuasa pistol itu, ditembaki, serangganya tidak mati, orang di sekitarnya yang mati. Kenapa? Belum cukup dewasa. Demikian Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa, supaya karakter kita sepadan dengan panggilan kita. Dan untuk itu butuh proses, butuh waktu. Kita butuh lulus dari ujian-ujian. Salah satunya pengkhianatan tadi. Ketika datang orang mengecewakan kita, menyakiti kita, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya, saudara merespon dengan pengampunan. Amin. Jangan katakan, tapi dia kan seharusnya baik kepadaku, dia saudaraku, dia keluargaku, atau dia kan sesama anak Tuhan, dia pelayan di gereja, bahkan dia lebih rohani daripadaku. Semua kita punya kekurangan. Siapapun kita pernah menyakiti, pernah disakiti. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Yesus, mengampuni dan mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Terus mengampuni sepanjang umur hidup kita, agar gereja ini bisa terus hidup dalam kasih, bisa terus bertumbuh dewasa, dan bisa dipercayakan Tuhan kuasa yang lebih besar, sehingga bisa sampai kepada panggilan yang besar. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah punya akar pahit. Tapi sebaliknya, di dalam Mazmur 37 ayat 3-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhan yang memunculkan kebenaran saudara. Karena kala pada waktu saudara disakiti, dikhianati, apalagi difitnah, saudara kepengen menyatakan dia yang salah, dia yang jahat, dia yang berbohong, dia yang menggosipkan saya, dia yang memfitnah saya yang benar,
Saya adalah korban, tapi jangan lakukan. Izinkan Tuhan yang lakukan. Di dalam buku Roma dikatakan pembalasan adalah hakku. Tuhan yang menuntut pembalasan. Karena hukum kita, hukum baru dalam perjanjian baru adalah hukum kasih. Kasihilah musuhmu. Itulah bagian kita. Berapa banyak di sini mau mengampuni semua orang yang telah menyakiti dia? Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau mengampuni Tuhan. Saya tidak mau membalas Tuhan. Saya mau mengasihi. Di dalam nama Yesus, jadilah bagi saya. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, semua hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab pernah mengalaminya. Sebabnya sama seperti Daud, dia juga mengalaminya. Dia bisa menuliskan Mazmur ini. Kalau dalam Mazmur 55 ayat 13-15, Daud mengatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, itu pula yang mengkhianati dia. Tapi kalau Daud bisa menang, saudara pun bisa menang. Amen. Yusuf bisa menang, kita semua bisa menang. Karena kalau orang di luar sana jahat kepada kita, ya misalnya kita mengerti, kita ampuni. Sama seperti pada waktu dulu terjadi peristiwa penembakan dan pemboman kepada Bapak Mute dan keluarga kami mengampuni mereka. Karena mereka orang di luar sana, walaupun itu sangat mencekam dan sangat merubah hidup keluarga kami. Ketika setelah terjadi peristiwa penembakan itu, Bapak Ibu Saudara, rumah kami yang biasa dimasuki orang sampai kepada ke kamar kami, sejak saat itu tidak ada satu orang pun bisa masuk ke rumah. Dan dibangun pagar yang tinggi. Kami dipenjara di dalam rumah sendiri. Karena seluruh rumah itu ditembok, tidak ada orang bisa masuk, kami tidak boleh keluar, dan polisi berjaga 24 jam. Betul-betul seperti di penjara. Tapi begitu pun kami langsung mengeluarkan pernyataan yang menenangkan kota Medan. Karena ada indikasi kota Medan pada waktu itu mau dijadikan seperti kerusuhan Ambon yang kedua. Tapi Bapak Mute segera mengatakan, kami mengampuni. Saudara mungkin sudah tahu peristiwanya atau belum, izinkan saya mengatakan dengan singkat. Pada satu hari Minggu, ya, Bapak Mute, Ibu Mute, saya, Ibu Pendeta Victoria melayani di Gereja Medan cabang yang lain, dan Bapak Gideon juga di tempat yang lain. Jadi kami bertiga dalam satu mobil beserta 2 orang anak Tuhan lainnya berangkat menuju ibadah minggu seperti biasa. Tapi di tengah jalan ada sepeda motor yang mengikuti kami, kemudian beranjak ke sisi sebelah kanan mobil kami, dan tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat kuat. Kami heran itu apa. Kami pikir bom. Rupanya suara ledakan daripada pistol. Dia sudah menembak supir kami. Dia taruh moncong pistol itu di dekat pintu. Dia ledakkan. Lalu mobil itu berhenti karena supir kami sudah terkulai jatuh, sudah darah di mana-mana. Dan kemudian sepeda motor itu ke depan mobil kami. Dia 2 orang yang di belakang menghadap kami, dan dia bidikkan senjatanya kepada Bapak Munte dengan jarak yang sangat dekat, seperti saya dengan Ibu Pendeta Victoria. Di belakang Bapak Munte adalah Ibu Munte, saya di belakang sopir. Saudaraku, dari pikiran manusia tak dapat tiada, pasti kena, pasti mati. Tidak mungkin tidak. Dengan tenang dia membidik, tapi Pak Munte juga membidik. Haleluya. Didikan Pak Munte memang cuma telunjuk, tapi telunjuknya berisi kuasa. Karena selama ini hidupnya penuh kuasa. Kenapa hidupnya penuh kuasa? Karena hatinya bersih, saudaraku. Dari sakit hati tadi penuh kasih. Makanya kuasa Tuhan bisa bekerja. Dan dengan spontanitas itu kuasa Roh Kudus, dia berkata, di dalam nama Yesus engkau tidak bisa menembak kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, darah Yesus. Dan Ibu Munte juga meneriakkan hal yang sama. Ibu Munte juga ikut membidik, dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus.
Saudaraku, kita tidak tahu secara rohani karena kita tidak bisa lihat malaikat, tapi yang jelas itu orang yang tadinya dengan sangat dingin mau menembak, menurunkan begitu saja pelan-pelan senjatanya. Entah malaikat pegang tangannya atau dia lihat malaikat sehingga dia berhenti, saya tidak tahu. Yang jelas dia tidak jadi menembak. Dia berbalik, dibonceng dan pergi dengan sepeda motornya. Lalu Pak Munte keluar dari mobil. Memang bapak saudara adalah bapak yang sangat berani, saudara. Saudara warisilah keberaniannya itu. Dia keluar dari mobil, dia hadapi, tapi orang itu sudah pergi. Lalu dia bergeser ke kursi pengemudi. Dia bantu Bang Kaleb pindah ke sebelah. Dan dia bawa mobil, kami larikan. Bang Kaleb nama supir kami yang kena tembak. Kami larikan ke rumah sakit, saudara. Dan di rumah sakit, semuanya kami dan anak-anak Tuhan yang sama golongan darahnya berusaha menyelamatkan beliau. Pak Munte sebelum dia dibawa ke ruang operasi mengajari dia, katakan aku mengampuni orang yang menembakku. Katakan Kaleb. Selagi dia masih sadar bahwa darahnya sudah banyak. Karena peluru itu dari sini sampai hampir tembus. Jadi ini semua sudah rusak, saudara. Adalah mujizat dia bertahan beberapa waktu. Rasanya sampai kami puas berdoa lah. Tapi kemudian dia pulang ke sorga. Dan kami percaya dia martir bagi Tuhan. Upahnya sangat besar. Tapi suasana di kota Medan pada waktu itu menjadi agak panas. Karena pemuka-pemuka terutama dari agama Kristen datang dan berkata ini tidak benar. Kita harus mengadakan tindakan dan lain sebagainya. Pada waktu itu adalah hari yang sama Bapak Gus Dur, presiden kita, ada di Medan. Jadi bisa dikait-kaitkan kemana-mana itu peristiwa. Tapi Bapak Munte segera mengatakan kami mengampuni. Dan karena pernyataan itu dikeluarkan, Tuhan bisa memakainya untuk memberikan keteduhan, kedamaian. Saudara merupakan Tuhan untuk memberikan kedamaian selalu di Dili, di seluruh Timor Leste. Amin. Karena apapun yang terjadi, saudara yakin seperti Mazmur tadi berkata, saudara percaya kepada Tuhan. Saudara tetap diam di negeri dan berlaku setia. Saudara tidak marah karena orang berbuat jahat, tidak marah karena orang berbuat curang. Maka Tuhan yang membela saudara. Tuhan yang memunculkan kebenaran saudara seperti terang dan hak saudara seperti siang. Amin, saudara. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu. Baik apakah kejahatan itu dilakukan oleh orang yang jauh, orang di luar, ataupun orang yang paling dekat, siapapun mereka, kalau Tuhan izinkan terjadi, artinya Tuhan percaya sama saudara. Tuhan tahu saudara mampu mengatasinya. Amin, saudara. Itu ujian yang pertama, ujian pengkhianatan. Mari kita semua menang. Ujian yang kedua adalah ujian integritas. Biarlah kita punya integritas. Saya bersyukur pada waktu Bapak Munte dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, bahkan dari luar negeri, maju ke depan. Rata-rata mereka mengatakan hal yang sama. Mereka berkata, Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang rendah hati. Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang sangat mengasihi. Pak Munte ini kami kenal dengan pelayanan yang penuh tanda jaya. Tapi satu lagi mereka berkata, Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang punya integritas. Kalau ya, yalah itu. Kalau tidak, tidak. Dia tidak neko-neko. Dia tetap melakukan yang benar, apapun resikonya. Ada atau tidak ada yang melihat, dia tetap melakukan yang benar. Biarlah kita juga demikian. Jangan kita hanya bersikap kudus atau bersikap suci pada waktu kita di gereja, pada waktu kita di hadapan orang banyak. Tapi pada waktu kita menghidupi hidup kita sendiri, di kamar kita pribadi, maka pikiran kita bisa kemana-mana, tidak kudus lagi. Atau kita bisa membuka, karena sekarang dunia, saudaraku, sudah sebesar genggaman tangan kita. Dengan kata lain, kita bisa mengakses seluruh dunia ini dengan handphone kita. Apabila saudara punya internet, saudara punya handphone yang canggih, apapun berita di dunia ini bisa saudara dapatkan, termasuk berita-berita yang tidak baik, termasuk pornografi, termasuk segala macam kecemaran, percabulan, kenajisan. Semua ada dalam genggaman tangan saudara. Diperlukan hati yang punya integritas supaya kita tidak mau
kita berkata tidak kepada dosa. Yusuf melakukannya. Dalam buku Kejadian 39 kita baca ceritanya. Pada waktu Yusuf tinggal di rumah Potifar, ini Potifar orang yang berkuasa. Dia punya seorang istri. Saya yakin kalau namanya bisa jadi istri Potifar, cantik saudara. Tidak mungkin jadi istri Potifar nggak cantik. Sayangnya wanita cantik di luar belum tentu cantik di dalam. Itulah yang terjadi pada istri Potifar. Dia lihat Yusuf ini, dia suka pada Yusuf. Tiap hari dia goda. Ya, mungkin dia pakai parfum banyak-banyak, dia make up. Lalu asal Yusuf lewat dia apalah. Tapi Alkitab menyatakan tiap hari dia goda. Nah, bagi seorang pemuda seperti Yusuf, bapak-bapak yang pernah jadi pemuda dan pemuda yang ada sekarang tentu tahu, kalau ada cewek selalu menggoda tiap hari. Pepatah di Indonesia mengatakan tidak ada buaya menolak bangkai. Ya, seharusnya Yusuf jatuh dalam dosa. Dan Yusuf punya alasan. Dia bisa berkata, apa mau kubuat? Dia kan bosku. Dia istri daripada pimpinanku. Kalau dia berkata A, aku harus buat A. Dia berkata B, aku harus buat B. Oh Tuhan, hamba-Mu ini tidak hanya mau berbuat dosa, tetapi keadaan memaksa. Situasi memaksa. Kalau hamba-Mu ini tidak mau, tapi terpaksa. Yusuf bisa berkata demikian. Yusuf juga bisa berkata, Tuhan, kalau memang aku dulu masih hidup di rumah bapakku atas hukum Yahudi, hukum orang Israel, iyalah. Sekarang kan aku hidup di tengah bukan orang Israel. Mereka ini bebas berbuat dosa, maka aku pun berbuat dosa. Anak-anak muda, anak-anak kuliah juga bisa berkata seperti itu. Semua orang juga mencontek, semua orang juga buat curang. Ya aku juga buatlah. Kalau tidak hanya mereka yang nilainya baik, aku tidak baik. Bisa buat alasan untuk tidak punya integritas, untuk tidak punya kekudusan. Kita bisa buat alasan, itu memang sudah sistem dunia. Tapi Yusuf memberikan teladan, dia tidak melakukannya. Amin. Amin. Yusuf menolak dosa. Walau dari hari ke hari, dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai 10, ayat 10-nya saya baca duluan. Walau dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tiap hari dia digoda. Tapi apa jawabnya? Dalam ayat 9 dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf punya kesadaran bahwasanya Tuhan selalu bersama dengan dia. Kalau saudara sadar Tuhan selalu bersama dengan saudara, saudara takut akan Tuhan. Saudara tahu kelihatannya saudara sendirian, tapi saudara tidak pernah sendirian. Tuhan selalu melihat saudara. Sebabnya anak-anak muda ketika mau melihat pornografi, jangan, Tuhan melihatnya. Jangan pikir dengan sembunyi di kamar, Tuhan tidak melihatnya, Tuhan melihatnya. Jangan pikir dengan melakukan kenajisan di kota lain tidak ketahuan keluarga, Tuhan melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Mari kita tolak dosa. Karena dosa, apalagi dosa perzinahan, kalau Yusuf melakukannya, saya yakin dia tidak akan sampai pada panggilan Tuhan. Tuhan akan pilih orang lain. Tapi Yusuf tidak melakukannya, makanya dia sampai pada panggilan Tuhan. Saudaraku, Tuhan punya panggilan tak saudara? Mari pilih hidup kudus bagi Tuhan. Kalau yang lalu sudah saudara lakukan, sekarang saudara hidup baru. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Haleluya. Roh Kudus di dalam saudara lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 16 jelas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau buku Korintus mengatakan, tubuh bukan untuk percabulan, tubuh untuk Tuhan, maka Tuhan untuk tubuh. Maka Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kalau tubuh ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan khusus untuk dosa kecemaran, ya, percabulan, perzinahan dan lain sebagainya, itu biasanya dimulai dari melihat. Saudara masih ingat cerita Daud? Kita tidak ada menyangkal bahwa Daud orang yang luar biasa.
Daud sejak muda sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi dia tidak langsung jadi raja. Dan dia sabar. Bahkan kemudian, singkat cerita, dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh oleh Saul. Ya, karena Saul tidak suka pada Daud. Saul tahu Daud bisa menggantikan dia ketika dia berhasil membunuh Goliat, karena rakyat Israel berteriak, "Oh, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa." Saul kemudian mengejar Daud. Pada satu kesempatan, Daud bisa membunuh Saul. Ya, di waktu Saul berada dalam gua, tapi dia tidak melakukannya. Jadi Daud itu orang yang sangat baik, orang yang sangat rohani. Tapi satu ketika dia sudah menjadi raja, dia harusnya berperang dengan Joab. Dia tidak pergi berperang. Sebabnya semua kita harus suka berperang. Amen. Suka menginjil. Amen. Suka melayani. Amen. Supaya tidak ada jalan setan masuk. Amin. Tapi itulah terjadi pada Daud. Dia tidak pergi dengan Joab. Lalu dia jalan-jalan di istananya. Dia lihat ada perempuan mandi. Dimulai dari apa? Lihat. Dia lihat. Sebenarnya setelah dia lihat, dia bisa pergi dari dosa itu. Sudah dia lihat perempuan mandi, ya ambillah harpanya. Dia kan pemuji penyembah, pemusik. Sembahlah Tuhan, karanglah mazmur. Bisa. Tapi sayangnya dia tidak lakukan. Dia tanya, siapa perempuan itu? Dan selanjutnya. Orang mengatakan itu Batseba, istri Uria. Lalu kemudian dia panggil, lalu dia berbuat dosa dengan Batseba. Lalu Batseba mengandung dari satu dosa pada dosa lain. Untuk menutupi tindakannya, dia bunuh suami Batseba. Dari seorang penzina jadi seorang pembunuh. Dan seorang manipulator, penipu. Ketika Uria mati, tidak ada yang tahu kecuali panglimanya, karena dia sudah mengirimkan perintah, letakkan Uria di depan agar dia mati. Rakyat Israel berpikir Daud pahlawan, mengambil janda daripada seorang Uria yang sudah mati. Tapi Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan tahu. Misal 15 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya mari kita lulus ujian integritas. Mari kita lulus ujian kekudusan. Dimulai dari apa yang kita lihat. Kalau kita tahu memang itu kelemahan kita, maka jangan lihat. Jangan lihat. Kalau saudara masih berjuang di situ, beritahukan kepada orang yang bisa saudara percaya, lebih rohani dari saudara, supaya sama-sama berdoa untuk itu. Nah, kalau saudara sendiri di rumah, jangan buka hal-hal yang tidak baik. Jangan buka tontonan TV yang tidak baik. Jangan buka internet yang tidak baik. Letakkan TV di ruang keluarga. Letakkan laptop di ruang keluarga. Jangan di kamar. Lakukan apa saja untuk membuat saudara tidak jatuh ke dalam dosa itu. Amin, saudaraku. Karena saudara mengasihi Tuhan. Mari kita lulus ujian kekudusan, saudara. Buku Amsal 6 ayat 32-33 jelas mengatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kalau dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita hati-hati dengan keinginan kita. Tapi saya percaya kalau saudara lakukan tiap hari berdoa, tiap hari baca firman, keinginan saudara akan selaras dengan keinginan Tuhan. Saudara sendiri akan heran, ya, karena saudara jadi kejadian yang baru. Kalau tadinya saudara suka melakukan dosa-dosa kecemaran, saudara akan heran sekarang tidak ada keinginan itu lagi. Ya. Karena kalau saudara jujur, setelah saudara melakukan itu pada waktu hidup yang lama, tidak hanya saudara puas. Saudara akan mau lagi, atau sebaliknya, setelah selesai melakukannya, saudara tetap merasakan kekosongan. Kenapa? Karena memang kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Jadi jangan kita mau dekati dosa, mari kita lulus ujian integritas. Jangan bermain-main dengan api, jangan bermain-main dengan dosa. Dan kalau ada setan datang menyerang, setan datang menawarkan dosa, selalu jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Maka saudara akan menang. Berapa banyak di sini mau hidup kudus bagi Tuhan? Percaya mulai hari ini saudara hidup yang baru. Kita tinggalkan semua kecemaran. Katakan amin. Kita hidup kudus seperti Yusuf. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, jangan khawatir, gak sampai 10, sampai 4 saja. Bentar lagi kita akan selesai. Yang ketiga, Yusuf itu dia setia, dia tekun. Dia lulus ujian ketekunan.
Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak sekali orang mengikut Tuhan tidak sampai pada panggilan Tuhan karena berhenti di tengah jalan. Dalam nama Yesus tidak ada orang saudara yang demikian. Tetap tekun, tetap setia. Sedikit lagi, begitu saudara selalu memikirkannya, pasti Tuhan akan menjawab. Kenapa? Karena dia Yesus yang setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga berbohong. Kalau Tuhan berfirman, dia lakukan. Kalau dia berjanji, dia tepati. Dia genapi dalam hidup saudara. Tapi bagian saudara, saudara harus tekun, saudara harus setia. Sama seperti Yusuf. Tuhan berikan kepada dia mimpi, itu akhirnya dijadikan dalam hidupnya. Tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Selama masa-masa kesulitan hidupnya, baik ketika dia di rumah Potifar, baik ketika dia dimasukkan penjara, saudara tahu ketika Yusuf punya integritas, ketika Yusuf memilih hidup kudus dan berkata tidak kepada istri Potifar, seharusnya kan happy ending ya. Harusnya kalau kita itu buat baik, buat jujur, sungguh-sungguh, kan harusnya kita menuai yang baik. Ini Yusuf udah lulus ujian integritas, harusnya dikasih acungan jempol, malah difitnah, masuk penjara. Jadi kalau nanti saudara mengalami seperti itu, jangan bingung, jangan langsung gak ngerti aku ini. Aku udah sungguh-sungguh melayani, kok justru sakit. Aku udah lama ikut Tuhan, kok justru terjadi penurunan dalam bisnisku. Yusuf pun kalau bilang begitu bisa tidak mengerti. Tuhan, aku udah berkata tidak kepada istri Potifar, kok malah difitnah masuk penjara. Kenapa tidak kau bela aku Tuhan? Kenapa tidak turunkan petir dari langit menyambar istri Potifar? Atau apalah. Saudaraku mungkin seperti itu. Kok aku udah baik? Kok justru aku ditekan? Kok justru aku berakhir di tempat seperti ini? Di penjara lah istilahnya. Kok justru aku sial dalam tanda kutip? Saudaraku itu sementara. Saudara perlu tekun di situ. Sama seperti Yusuf. Ingat pasal 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu ada. Semua katakan lembah kekelaman itu ada. Tapi saudara berjalan melewatinya. Amin saudara. Itu hanya sementara. Nah, sementara dalam kasus Yusuf, kalau menurut ahli teologi yang menyelidiki Alkitab, mereka memperkirakan umur Yusuf itu kira-kira 17 tahun ketika dia dijual jadi budak. Dan ketika dia akhirnya menjadi dalam tanda kutip Perdana Menteri di Mesir, umurnya sekitar 30 tahun. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 13 tahun. Dan kebanyakan ahli teologi yang bersetuju, masa Yusuf di rumah Potifar hanyalah setahun 2 tahun. Berarti lebih dari 1 dekade dia mendekam di dalam penjara. Seorang muda, apalagi laki-laki yang punya banyak potensi, menghabiskan 10 tahun di penjara untuk satu kejahatan yang tidak dia perbuat, itu bisa bikin gila saudara. Tapi Yusuf tidak gila. Saudara juga, saya tidak tahu berapa besar panggilan saudara sehingga harus berapa besar bentukan saudara. Tapi kalau datang satu keadaan rasanya mau buat saudara gila, ingat Yusuf. Dia akhirnya jadi Perdana Menteri. Saudara pun akan sampai pada panggilan. Tetap tekun, tetap setia. Yusuf tetap setia, maka di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara memberikan favor kepadanya. Dan suatu hari ada juru minuman, juru makanan masuk penjara. Lalu mereka bermimpi, singkat cerita, dan saudara bisa baca dalam buku Kejadian. Dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan salah satunya dipulihkan posisinya, kedudukannya. Yusuf memohon dalam Kejadian 40-23 supaya diingatlah Yusuf, disampaikan perkara ini. Tolonglah sampaikan kepada pembesar, penguasa. Aku ini masuk penjara, difitnah. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pernahkah saudara buat baik sama orang? Kalau saudara berharap ditolongnya lah saudara pada saat saudara membutuhkan, ternyata saudara dilupakannya. Jangan kecewa, Tuhan tidak melupakan saudara. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin tidak secepat yang saudara inginkan, tetapi waktu Tuhan adalah waktu
bisa hari ini berdoa chest pain langsung sembuh. Hari ini gagal chest pain langsung semuanya berhasil. Tapi kalau di awal-awal pengikitan kita kepada Tuhan seperti itu oke lah. Tapi kalau seterusnya seperti itu nanti kita tidak bertumbuh dewasa. Kita tidak tahu apa yang namanya tekun, kita tidak tahu apa yang namanya setia. Karena asal berdoa sebentar, cek dapat. Berdoa sebentar dapat. Tuhan juga mau kita setia. Amin. Kita beriman, amin. Dan pada Yusuf, dia harus melewati waktu 2 tahun lagi. Dalam Kejadian 41 ayat 1 dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Baru juru minuman tadi teringat. Ada yang bisa mengartikan mimpi waktu aku di penjara, namanya Yusuf. Lalu Firaun berkata, panggil Yusuf. Maka pada hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Yusuf. Dia dapat mengartikan mimpi Firaun dalam sekejap mata. Saya ulangi, dalam sekejap mata. Dalam 1 hari, dari seorang tahanan menjadi seorang penguasa. Amin. Tuhan dapat mengubah hidup kita dalam 1 hari. Kalau dia menemukan kita, hati kita ini sudah cukup bentukannya, dapat dipercaya. Kalau dia melihat kita sudah lulus ujian ketekunan, sudah lulus ujian kesetiaan, biarlah saudara juga demikian. Amin. Saudaraku, hidup mengikut Tuhan mesti ada aniaya, ada penderitaan, ada kesengsaraan, tapi tetaplah setia. Ada ejekan. Yalah saudara, bayangkan kalau di tempat pekerjaan saudara, saudara sendiri yang tidak korupsi, semuanya korupsi. Saudara bukan dipuji, saudara akan dibenci. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Tapi saudara tetap setia. Amin. Lulus ujian ketekunan, lulus juga ujian integritas. Amin. Seperti yang dikatakan buku Roma 5 ayat 2-4. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan lagi lebih jelas, berbahagialah orang yang bertahan, katakan bertahan. Bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mari semua kita bertahan, mari kita semua tahan uji, mari kita semua setia, mari kita semua tekun. Never give up. Amin. Jangan pernah menyerah. Amin. Apapun yang saudara hadapi di depan sana, untuk membuka seluruh 13 distrik di diri, untuk masuk ke Darwin, untuk memberkati bangsa-bangsa, apapun kesesaran yang saudara hadapi, jangan menyerah. Selama ini saudara sudah membuktikannya, maju terus saudara. Saudara orang-orang yang luar biasa. Ada panggilan Tuhan atas saudara. Dan Alkitab sudah menjanjikan bagi kita, kalau kita berjalan melewati sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Kalau kita berjalan melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Bagian kita tetap setia, tetap berjalan melewatinya. Amin. Berapa banyak di sini orang-orang setia? Coba angkat tangannya. Mari katakan, saya orang yang setia. Amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir saudaraku, siapa suka cita ini terakhir? Saya pun suka cita, mari kita makan siang. Tidak, kita suka cita karena kita sudah diberkati dan mau mempraktekkan firman. Amin. Yang keempat, Yusuf itu lulus ujian kesuksesan. Jadi setelah dia diangkat jadi Perdana Menteri, dia tidak besar kepala. Betul-betul dia berhasil menuntaskan atau menunaikan tugasnya. Dalam 7 tahun kelimpahan, dia jadi pemimpin yang baik, dia kumpul semuanya. Dalam 7 tahun kelaparan, dia memberi makan seluruh dunia pada masa itu. Termasuk dialah yang menyelamatkan saudara-saudaranya, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Itu sebabnya Yusuf atau Joseph bahasa Inggris adalah lambang dari Tuhan Yesus, lambang juru selamat. Karena dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia pada masa itu.
Jadi kalau kita diangkat Tuhan pada satu posisi yang tinggi, baik di dalam pelayanan gereja, juga di dunia sekuler di luar sana, jangan sombong, jangan lupa diri, tanya Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan posisi atau kedudukan itu? Amen. Luluslah ujian kesuksesan. Amen. Jangan jadi lupa diri dan justru tidak lagi beribadah, sibuk mencari uang dan lain sebagainya. Tidak. Justru semakin diberkati, semakin memberkati. Haleluya. Tidak ada menjadi sombong. Kita jalankan kepemimpinan dengan baik. Amen. Tidak menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Yusuf tetap menjadi orang yang sama ketika dia di penjara ataupun ketika dia sudah ada di atas tahta. Demikian juga lah saudara. Kenapa Yusuf bisa demikian? Karena dia sudah lama dibentuk, sudah lama diproses, karakternya sudah dewasa. Itu sebabnya ketika dia sudah mendapatkan katakanlah status, ya, kedudukan, kuasa, dia lulus ujian kesuksesan. Tuhan mau menguji hati kita. Amsal 17 ayat 3 mengatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhan yang menguji hati kita. Yusuf berhasil. Yusuf adalah contoh kepemimpinan yang baik. Jangan seperti Saul. Saul dia mulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Buku Pengkhotbah mengatakan akhir dari segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Biar saudara di sini mengawali dengan baik, mengakhiri dengan lebih baik. Haleluya. Buku Galatia 3 mengatakan kamu telah mengawali dengan roh, masakan kamu mau mengakhiri dalam daging? Sia-siakah semua yang kamu alami selama ini? Masakan sia-sia? Jangan saudaraku. Kita awali dengan roh, kita akhiri dengan roh. Amin. Kenapa juga saya katakan Yusuf lulus ujian kesuksesan? Karena lihatlah setelah dia diangkat tinggi, saudara perhatikan tidak ada sedikit pun dendam dalam hatinya. Tidak ada dia setelah keluar dari penjara, sekarang giliran mana itu istri Potifar, panggil kemari supaya dia tahu bagaimana rasanya masuk penjara. Tidak ada. Dia tidak ada balas Potifar. Amen. Ataupun istrinya. Tidak ada. Dan ada satu lagi yang lebih luar biasa. Ketika saudara-saudaranya datang, dia punya seluruh hak, dia mampu, dan dia berhak melakukan apa yang dia mau lah. Saudaraku, kalau suatu saat Tuhan mengangkat saudara tinggi, lalu ada orang yang jahat pada saudara, di dalam kuasa saudara, jangan balas. Justru berkati. Seperti yang dilakukan Yusuf. Bahkan pada waktu dia menyatakan dirinya, akulah saudara, dia usir semua orang Mesir keluar. Saudara baca itu, saudara buku Kejadian tentang Yusuf. Kejadian 49, Kejadian 50. Saya merasa, saya berpikir, kenapa dia suruh orang Mesir keluar? Supaya orang Mesir tidak pernah tahu cerita sebenarnya. Bagaimana jahatnya saudaranya ini. Supaya orang Mesir tetap bisa menghormati saudaranya seperti mereka menghormati Yusuf. Karena mereka kan sangat hormat pada Yusuf, Yusuf menyelamatkan mereka. Bayangkan kalau mereka tahu ini orang jahat pada Yusuf. Nah ini katanya harus segera selesai saudara. Sudah bunyi alarm. Bayangkan kalau orang Mesir tahu bahwasanya saudara Yusuf jahat, mereka gak akan mau menerima. Itu sebabnya Yusuf bilang semua keluar. Lalu dia menangis, dia berkata, akulah Yusuf saudara. Lalu dia panggil bapaknya, dia panggil saudara-saudaranya, semua tinggal di Mesir. Bisa hidup bersama-sama, orang Mesir menghormati mereka. Itulah hati yang sudah banyak dibentuk. Hati yang mengasihi. Dan kalau boleh saya tambahkan, Bapak rohani saudara, Bapak Munti juga sangatlah demikian. Banyak sekali pengkhianatan dia alami. Apalagi pada waktu dia pertama kali bangun GKI, lalu kemudian GKI besar, dia bisa membalas. Dia tidak pernah membalas, dia memberkati. Bahkan pernah dia datang ke satu gereja yang sudah memperlakukan dia dengan sangat buruk, saudaraku. Dia bawa banyak kue. Pada waktu dia turun dari mobil, dia masuk ke gereja itu, tidak tanpa temu janji, mengundang resiko, kurang kerjaan pun kalau menurut orang, ngapain ke situ. Tapi Tuhan atur sehingga semuanya baik. Semuanya penuh damai, penuh kasih. Pada waktu keluar, saya gak habis pikir, karena dia ambil waktu mengunjungi gereja itu yang dia janjikan bagi kami anak-anaknya waktu liburan. Kami gak pernah liburan, saudara.
Jadi sekali Bapak bilang, ayo liburan. Itu terjadi di kota Brastagi dekat Medan. Kayak pikir, wah ini hebat ini, bisa liburan. Gak pernah ada liburan. Kalau mau ada liburan selalu dibuat ujung-ujung dari KKR. Itu pun kalau bisa, saudara. Berapa kali kami ke Bali, saudara, hanya KKR, siap KKR malam. Jadi sekali saya bilang, Pak, sudah berapa kali kita ke Bali? Nggak tahu kami yang namanya Pantai Kuta. Tolonglah kita ke Kuta kali ini, Pak. Oke, kata Pak Muti. Tapi sama juga. Sepanjang siang seminar, melayani, berdoa, malamnya KKR pulang tengah malam. Tapi Pak Muti dia tepati janji, ayo kita ke Kuta. Ke Kuta jam 2 pagi, saudara. Saudara, kami lihatlah Kuta itu, apa pun tak nampak. Mau ambil foto pun tak bisa. Pak Muti bilang, inilah dia Kuta. Nggak kenapa kan? Bagus tadi kita KKR. Nah, dia ya. Dia memang begitu, saudaraku. Karena pikirannya selalu kekekalan. Dia pikir, Kuta-Kuta nanti surga lebih indah. Bagus selamatkan jiwa. Haleluya. Jadi mari kita lulus ujian kesuksesan. Jangan menjadi sombong. Jangan membalas dendam ketika kita sudah diangkat Tuhan tinggi. Teladanilah Yusuf sampai pada panggilan Tuhan. Saudara pun ketika sudah semakin diberkati, terus saudara menginjil. Amen. Kalau satu gereja sudah jadi, bangun gereja lain lagi. Tetap anak kazo. Karena ada juga orang ketika sudah sukses dalam tanda kutip dalam pelayanan, sudah senang dia, ya sudah berhenti dia, sudah bahagia. Dengan kata lain sudah cukup kok makannya, sudah aman. Saudaraku, kita hidup di dunia tidak untuk cari aman, untuk cari apa maksud Tuhan dan sampai pada panggilan Tuhan. Amen. Dan saya percaya saudara, baik dari Kupang, dari Maumere, dari seluruh NTT dan juga dari seluruh Timor Leste, dari Dili, saudara, orang-orang yang akan tetap lulus ujian kesuksesan. Saudara akan tetap menginjil, saudara akan tetap membangun sidang Tuhan sampai ke pelosok dunia ini. Adakah saudara diberkati? Dan untuk melakukannya saudara perlu Roh Kudus. Jadi saya dorong saudara semua suka bahasa roh tiap hari. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, tak satu pun daripada ujian ini bisa kita hadapi. Kalau nggak ada Roh Kudus, datang orang mengkhianati kita, mau kita balas. Dia pukul kita mau pukul 2 kali lipat. Kalau datang ujian godaan, itu jatuh dalam kenajisan, kecemaran, nggak sanggup kita. Nggak mau pun hati nurani, tapi nggak sanggup, jatuh juga. Kalau datang penderitaan, kesengsaraan, kita kecewa, nggak setia, nggak sanggup kita setia. Karena bingung, galau kita, bingung dengan keadaan. Apalagi kalau datang kesuksesan, sombong kita, tinggi hati. Satu-satunya yang bisa membuat kita untuk kembali kepada firman adalah kuasa Roh Kudus. Amen. Jadi saudaraku yang belum penuh Roh Kudus, rindu akan Roh Kudus. Dikatakan Bapa dunia ini pun, kalau kita minta roti tak akan diberikannya ular, apalagi Bapa di sorga. Kalau kita minta Roh Kudus, Dia berikan Roh Kudus. Amen. Jangan takut, nanti kalau aku minta Roh Kudus dikasih roh jahat. Enggak. Kalau kita minta Roh Kudus, Dia berikan Roh Kudus. Penuhlah saudara dengan Roh Kudus dan bahasa roh tiap hari. Saudara lihat Paulus sangat luar biasa, dan Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Mari suka bahasa roh, mari penuh Roh Kudus, dan mari sampai pada panggilan Tuhan yang besar bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Luar biasa. Tunggu dulu. Kita bilang terima kasih Kakak Joyce. Kami sangat diberkati. Datang lagi ke Timor Leste. Nanti kita kasih makan paung ya. Oke, apakah saudara diberkati? Berapa banyak diberkati? Oke, kita bersaliman. Sudah kalah, saya menyampaikan firman Tuhan dan saya juga berdoa dari pagi supaya nanti malam kita baptisan Roh Kudus. Amin.